Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
kuasa dan anugerah-Mu bagi kami Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom semuanya. Saat ini selayaknya gereja merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tapi kita harus memaklumi situasi yang ada. Tapi bukan berarti kita tidak merayakan dan mempelajari apa yang ada di dalam perayaan pencurahan Roh Kudus. Mari saudara kita baca ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Coba perhatikan ayat ini saudara, ada kata kuasa. Kita akan diberi kuasa, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan pada waktu Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Tuhan memberi tugas kepada kita, kepada para rasulnya pada saat itu, menjadi saksinya Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul, bahwa mereka harus menjadi saksinya Tuhan. Saudara, menjadi saksinya Tuhan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul sebagai orang percaya, para rasul itu menerima kuasa dan mereka mempunyai tugas utama, sekali lagi saya katakan tugas utama, yaitu bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Bersaksi, pertama, bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena banyak orang tidak percaya Dia Tuhan. Bahkan keluarganya, murid-muridnya, di awal mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tahu silsilah Yesus, mereka tahu keluarganya, hanya anak tukang kayu. Kok bisa jadi Tuhan? Kok bisa jadi Juru Selamat? Tentunya ini persoalan bagi murid-muridnya. Tapi pada waktu mereka diberi kuasa, mereka menjalani tugas yang utama, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Mereka dengan berani menyatakan itu, saudara. Mereka menyatakan dengan sangat berani bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, banyak ajaran-ajaran di dunia ini. Banyak sekte-sekte Kristiani. Bagi iblis, yang penting Yesus bukan Tuhan. Boleh dikatakan dia manusia ajaib. Boleh dikatakan dia nabi. Boleh dikatakan dia orang sakti. Boleh dikatakan dia manusia baik. Tapi jangan katakan Yesus itu Tuhan. Ada kegemparan
Di kalangan Kristiani juga. Banyak ajaran-ajaran sesat yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi kita orang-orang percaya yang mengalami pencurahan Roh Kudus akan berani menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa saudara? Karena pada waktu orang percaya menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Itulah yang ditakutkan oleh iblis. Iblis takut kalau manusia diselamatkan. Iblis takut kalau banyak manusia ke surga. Dia juga punya PR, bawa manusia ke tempatnya. Makanya kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada jaminan kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita menyatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul 2 berkata ayat 36, jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu penting saudara, sangat-sangat penting. Boleh saja kita bersaksi kita disembuhkan oleh Tuhan. Boleh saja kita bersaksi Tuhan baik, tiap hari memberikan berkat kepada kita. Tapi poin yang paling utama, bersaksilah kepada dunia, bersaksilah kepada orang di sekitarmu. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Banyak orang ragu mengenai ketuhanan Yesus. Makanya mereka perlu dicurahkan, diberikan Roh Kudus supaya mereka tidak ragu lagi. Itulah pentingnya pencurahan Roh Kudus. Mereka punya keberanian untuk menyatakan itu. Kita lihat rasul-rasul yang bekerja. Mereka sungguh luar biasa. Pergi kemana-mana tanpa takut. Menyatakan siapa Yesus itu. Dia adalah Mesias. Dia adalah firman yang hidup itu. Dia adalah perantara. Antara kita dan Bapa. Dan dunia tidak menerima. Kita melihat di kalangan-kalangan banyak dunia saat ini. Kalau dengar Yesus Tuhan tuh kayak alergi. Tapi kita orang-orang yang telah menerima pencurahan Roh Kudus. Tidak ada keraguan di kita. Dia sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang kedua saudara. Jadi tadi ya saudara poinnya ya. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Dan iblis tidak senang manusia diselamatkan. Yang kedua, kita bersaksi, sungguh poin yang sangat luar biasa saudara. Kita bersaksi bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini pun kegemparan dunia saudara. Banyak orang tidak terima bahwa Yesus itu dibangkitkan dari orang mati. Banyak orang menutupi kejadian yang sebenarnya. Oh Yesus itu tidak mati, dia memang waktu disalibkan langsung diangkat, jadi tidak sempat disalib. Ada yang menyatakan dia disembunyikan. Bahkan para imam, ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, menyogok supaya menyatakan Yesus itu tidak pernah bangkit. Mayatnya dicuri. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang luar biasa yang kita peroleh dalam hidup ini. Karena tidak ada gunanya kita percaya Tuhan tanpa ada kebangkitan. Dan Allah sendiri yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saudara. Banyak di sini kalau kita baca Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perkara kebangkitan orang mati dari dulu menjadi peristiwa yang menegangkan. Banyak yang tidak percaya akan kebangkitan, terutama kaum Saduki. Memang mereka aliran yang tidak percaya akan kebangkitan. Apalagi yang dibangkitkan adalah Yesus Kristus yang mereka tahu sejarahnya. Anak tukang kayu, biasa hilir mudik, orang hina, tidak orang miskin. Bagaimana mungkin seperti itu dibangkitkan oleh Allah? Tapi kita punya tugas sebagai orang-orang yang sudah diurapi, sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Sama seperti para rasul dikasih tugas, kita pun diberi tugas. Nyatakan bahwa Yesus adalah dibangkitkan oleh Bapa di antara orang mati. Kita baca saudara ayatnya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, ini kata para rasul saudara ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Rasul 3 ayat 15. Demikianlah. Ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Itu para rasul nyatakan. Satu lagi ayat yang bisa mendukung bagaimana
bahwa kesaksian kita tentang Allah yang membangkitkan orang mati itu penting. Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, tadi diberikan kuasa ya saudara ya, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tanpa kebangkitan tidak ada gunanya orang beragama, tidak ada gunanya kepercayaan kita. Tapi kebangkitan Yesus Kristus menandakan dimulainya awal sesuatu yang baru. Kita menjadi baru, yang lama sudah berlalu, kita menjadi ciptaan baru. Dan sebagainya kalau saudara bisa baca Alkitab. Bagaimana janji-janji Tuhan itu. Luar biasa saudara. Banyak agama-agama lain juga tidak senang dengar kata-kata itu. Karena memang di antara para nabi-nabi yang mengalami kematian memang hanya Yesus Kristus yang dibangkitkan. Yang lain tinggal nama. Saya tidak sebutkan. Saudara bisa lihat sendiri, belajar sendiri. Mati dan hilang tinggal nama. Tapi Yesus Kristus, saya sebutnya Yesus Kristus karena banyak Yesus di tempat lain. Dia mati 3 hari bangkit. Dan itu peristiwa yang luar biasa. Harusnya orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tanamkan itu di hatimu bahwa Allah lah yang telah membangkitkan Yesus dan saksikan itu kepada dunia. Bahwa itu menjadi tugas kita, orang-orang yang sudah diurapi, orang-orang yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus mempunyai tugas menyatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Peristiwa itu seharusnya saudara mengharukan saudara, membuat saudara bangga kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya Allah yang hidup, punya Yesus Kristus yang hidup, yang membuat saudara juga hidup pastinya. Luar biasa Allah kita. Saksikan itu kepada banyak orang di sekitarmu. Yesus Kristus itu Tuhan saya. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dan peristiwa kebangkitan itu membuat saya pun bangkit. Membuat hidup saya bangkit, harapan saya muncul. Dan saya tidak ragu lagi akan hidup ini. Walaupun kenyataan hidup saudara mungkin di sekitar kita penuh dengan keraguan. Tapi kita bisa melangkah karena kebangkitan Kristus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa. Itu menjadi hal yang utama bagi orang-orang percaya. Tadi tugas pertama dari Yesus Kristus, nyatakan dia Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, nyatakan bahwa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Andai kata dunia bungkam, tetap kita nyatakan itu saudara. Andai kata dunia tidak percaya dan menganggap remeh, menghina dan segala macam, tidak penting bagi kita. Yang penting siapapun saya percaya, kalau orang mengalami pencurahan Roh Kudus, dia berani nyatakan itu. Kalau orang tidak berani, saya ragukan dia mengalami pencurahan Roh Kudus. Tetapi siapapun kita yang mengalami pencurahan Roh Kudus, dia akan berani bersaksi tentang hal-hal itu. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Biarpun dunia mengatakan, oh tidak ada orang yang mati dibangkitkan. Ada. Kita bisa nyatakan itu dengan semangat, dengan kuasa. Ada. Siapa? Yesus Kristus Tuhan saya. Ketiga saudara, kita bersaksi tentang apa? Yang kita bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah hakim. Dia akan datang sebagai hakim bagi semua manusia. Kalau saya mendengar ini, kalimat ini saja saudara, rasanya hati itu bisa bergetar. Dia menjadi hakim. Baik yang mengenal dia maupun yang tidak mengenal dia. Kita baca ayatnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami. Tuh, balik lagi saudara. Dia menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yang hidup dan yang mati. Di antara yang hidup, ada yang kenal dia, ada yang tidak kenal dia. Ada yang kenal dia tapi menganggap remeh. Ada yang kenal dia tapi menghina dia. Ada yang kenal Yesus
menghormati Tuhan. Jadi banyak ragam manusia yang hidup saja nih saudara. Ada yang kenal baik, ada yang tidak kenal. Ada yang menghormati, ada yang menghina, meremehkan dan segala macam. Dan yang mati. Dan yang mati tentunya golongannya itu juga. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang masa hidupnya merendahkan dia, menghina dia. Tidak jadi masalah buat Tuhan. Tetapi dia akan menjadi hakim buat semua orang. Baik yang hidup dan yang mati. Saudara baca di rumah ini ayat kencang-kencang buat jiwamu sendiri dan buat orang-orang di sekitar rumahmu. Katakan Kisah Para Rasul 10 ayat 42, dan ia telah menugaskan kami. Saudara, bahwa Yesus menugaskan mereka para rasul itu memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kalau saudara sayangi keluarga, sayangi saudara-saudaramu, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, pada waktunya Yesus akan datang kepada saudara-saudaramu itu dan akan menjadi hakim buat mereka. Suka atau tidak suka. Kadang-kadang kita mungkin lalai. Tetangga, saudara kita yang jauh, yang dekat, yang di mana, yang depan mata, yang belum diselamatkan. Atau orang-orang yang menganggap Tuhan itu begitu hina. Dia dihina sepanjang waktu. Kalau kita baca komentar-komentar orang di media sosial tentang Tuhan Yesus Kristus, itu begitu mengerikan. Tapi suka atau tidak suka, mereka pada waktunya akan bertemu dengan Yesus sebagai hakim. Pastinya kita menangis, saudara. Pada waktu orang dibangkitkan dari kematian, dia berhadapan dengan Yesus. Oh, ternyata dia Tuhan. Oh, ternyata dia Allah, telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oh, ternyata dia hakim. Betapa malunya saya. Tidak ada yang bilangin saya dia hakim. Tidak ada yang bersaksi buat kami bahwa dia hakim. Tapi semua orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa. Dan yang mengalami pencurahan Roh Kudus, saya yakin semua orang-orang yang melayani Tuhan, di semua gereja, apapun bentuk pelayanan saudara, dan saudara mengklaim diri bahwa saudara sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Sudahkah saudara bersaksi tentang Yesus? Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dia menjadi hakim bagi yang hidup dan yang mati. Ketiga hal ini saudara, menjadi tugas kita juga. Bukan hanya tugas para rasul yang pada saat itu mereka menerima tugas secara langsung. Kenapa? Karena para rasulnya juga mengalami kematian. Tetapi perintah Tuhan tetap abadi. Saksikan sampai ke ujung bumi. Sampai seluruh dunia. Berarti tugas itu estafet. Kepada siapa saja yang telah menerima pencurahan Roh Kudus, mendapat bagian tugas dari Tuhan. Jadilah saksiku dimanapun kamu berada. Saksi tentang apa? Sekali lagi saya katakan, saksikanlah dia Tuhan dan Juru Selamat. Saksikanlah bahwa Allah Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Sekali lagi saya katakan bahwa dunia tidak terima. Tapi kita percaya dengan kesungguhan hati. Bahwa dia dibangkitkan dari antara orang mati. Semua hal-hal yang saya katakan ini mungkin menggetarkan dunia. Tapi kita tidak peduli. Kenapa? Karena kita mengasihi manusia untuk diselamatkan. Dan kita mengasihi Tuhan dengan menjalankan amanatnya. Jadilah saksiku. Kasihlah orang lain. Selamatkanlah mereka. Dengan bersaksi. Jangan sampai mereka mencari di mana ya Tuhan. Siapa Yesus itu? Oh yang gondrong itu, gondrongnya, aduh. Hanya sekedar itu. Oh Yesus yang Tuhannya orang Kristen. Tapi katakan dengan sungguh, dengan kobaran api Roh Kudus yang ada dalam diri kita, bahwa Dia adalah Tuhan. Bahwa Allah Bapa membangkitkannya dari kematian. Dunia membungkam itu saudara. Bahwa Yesus tidak pernah bangkit karena Dia tidak pernah disalib. Bahwa Yesus disembunyikan mayatnya. Bahwa Yesus bla bla bla.
Tapi saya tantang saudara, saudara yang menerima Yesus, yang menerima kuasa akan menjadi saksinya Tuhan. Yang menerima pencurahan Roh Kudus akan menjadi saksinya Tuhan. Dan dia adalah hakim buat semua orang. Kecil, besar, kaya, miskin, raja, ratu, hina, konglomerat, siapapun manusia ini. Yang pernah lahir di kolong langit ini. Yang pernah lahir di dunia ini. Yesus akan menjadi hakim buat mereka. Pada waktu Tuhan menjadi hakim, dia sudah tidak pakai lagi belas kasihan saudara. Dia hitung waktu kita di dunia. Yang baik akan dibawa ke dalam kerajaannya. Yang tidak baik akan disingkirkan. Sama seperti kambing dan domba. Yang domba akan dipisahkan, yang kambing akan dipisahkan. Sebelum itu terjadi, katakanlah kepada orang lain, saksikanlah bahwa dia adalah hakim. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang status, tanpa pandang harta, tanpa pandang siapa kita. Dan dia tidak mau tahu waktu kita di dunia ini seperti apa. Miskinkah? Kayakah? Terkenalkah? Hebatkah? Tidak penting. Sejak dari poin pertama, barang siapa mengakui dia Tuhan, porsi keselamatan itu menjadi bagian kita dan bagian siapapun yang menyatakan itu. Aplikasinya saudara, teman-teman semua, sahabat-sahabat, jangan jadikan hari pencurahan Roh Kudus itu biasa-biasa saja. Tapi jadikan itu semangat buat saudara menjadi saksinya Tuhan dimanapun saudara berada. Buat saudara menjadi saksinya Tuhan kapanpun, situasi apapun. Dan bagaimana situasi yang membuat saudara ada di tengah-tengah mungkin keluarga atau lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Tapi satu poinnya, sampaikanlah Yesus Kristus itu Tuhan. Sampaikanlah bahwa Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Sampaikanlah kepada mereka bahwa Yesus adalah hakim bagi semua yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang luar biasa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bangga bisa belajar tentang pribadi Yesus, tentang siapa Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Walaupun di luar sana Tuhan orang menggoyahkan iman. Dia bukan Tuhan, dia manusia biasa, dia nabi biasa, dia bukan Tuhan. Tapi iman kami, percaya kami Tuhan. Karena kami diurapi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kami tugas untuk bersaksi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Kami juga mau nyatakan kepada dunia bahwa Yesus yang tidak dianggap itu, yang dihina oleh dunia itu, mati tetapi dibangkitkan oleh Allah Bapa. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa permulaan. Kami anak-anak berkati. Yang ketiga Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi hakim bagi kami yang hidup dan yang mati. Pada waktu Engkau menjadi hakim Tuhan, Engkau menemukan kami adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh bangga Tuhan, kami berdoa buat orang banyak. Buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Buat saudara-saudara kami. Buat lingkungan kami yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bapa, Roh Kudus, biarlah Tuhan Engkau menjangkau hati mereka juga Tuhan. Beri kesempatan dalam hidup mereka untuk mengenal Yesus. Beri kesempatan kepada mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami patahkan Tuhan segala hal-hal yang mengganggu pikiran mereka. Beri kesempatan mereka Tuhan mengenal pribadi Yesus. Kalau kami boleh bangga, mereka pun boleh bangga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami tahu sebagai saksinya Tuhan, yang kami beritakan hanya Yesus Kristus. Bukan yang lain, hanya Yesus Kristus oleh dorongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Biarlah penyampaian firman ini Tuhan, yang sederhana ini Bapa, bisa sampai kepada banyak orang. Dan mereka disadarkan bahwa tugas mereka adalah menjadi saksinya Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lewat pencurahan Roh Kudus kami dikuatkan untuk menjadi saksinya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan, dan kejayaan kami sampaikan Tuhan kepada Engkau. Tuhan kami, Raja kami, Guru kami, Tabib kami yang agung dan ajaib. Yang kami kenal dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. kekayaan, kuasa dan kehormatan. Namun semua
kesia-siaan. Hidup ini hanyalah sementara, takkan pernah terduga kedatangannya. Bila itu tiba, apa yang kau beri padanya? Yesus kan bertanya, masih adakah iman di bumi? Hidup ini bagai embun pagi, semuanya tiada yang abadi. Suka duka silih berganti, itu pasti kita jalani. Oh, apapun yang kau dapat di dunia ini, tiada yang kekal. Harta dan kejayaan, kuasa dan kehormatan, namun semuanya kesia-siaan. Hidup ini hanyalah sementara, takkan pernah terduga kedatangannya. Bila itu tiba, apa yang kau beri padanya? Yesus kan bertanya, masih adakah iman di bumi? Yesus kan bertanya, masih adakah iman di bumi? Saudara-saudara, semua Anda yang ada di rumah bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita. Terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus mulai saat hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya.